Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pelan-pelan lir-lir dihitung pelan-pelan ya. Ayo bukan. Ayo bareng-bareng. Ayo bunyi semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan nazilatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa khurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya bulan Rajab, kita semua yang ada di sini dan seluruh keluarga kita, seluruh santri keluarga besar pesantren Nur Alif, Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Allah berikan nikmat kesehatan. Allah mudahkan semua urusan. Allah lancarkan semua rezekinya. Dan semoga kita termasuk dari golongan-golongan orang-orang yang bersama barisan Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati, orang tua kita Raden Haji Suparman beserta istri dan keluarga besarnya. Yang saya hormati Ketua Pesantren Ustadz Miftahul Ulum beserta istri dan keluarganya. Yang sama-sama kita maklum guru kita, Ustadz kita yang telah bertahun-tahun mendidik kita semua, Ustadz kita Muhammad Dedi Tarfi'i beserta istri dan keluarga. Semoga kelak beliau saat ini bentar lagi mau punya momongan, kita doakan semoga keluarganya, istrinya yang sebentar lagi ibu ustadzah kita akan melahirkan, kita doakan semoga selamat, selamat dan selamat. Amin Allahumma. Saya hormati Bapak Kapolres, Bapak AKBP Dodi SHMH atau yang mewakilinya. Yang saya hormati pula yang punya wilayah, yaitu Bapak Kapolsek, Bapak Jaya, Bapak Endang Jaya SHMH beserta seluruh para anggota-anggotanya. Alhamdulillah dari tadi sore sudah standby, ingin ikut berkahnya maulid, ikut berebut berkahnya maulid sama teman-teman, sama-sama adik-adik santri yang ada di pesantren modern Nur Alif. Semoga setiap nafas para anggota kepolisian Republik Indonesia, setiap langkah-langkahnya dalam mengamankan bangsa bersama TNI, Allah catat sebagai amal ibadah yang baik. Amin Allahumma amin. Dan semoga dengan berkahnya bulan Maulid, berkahnya bulan Rajab, Allah beri keselamatan negara kita yang paling kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Segala puji dan puja tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini terus kita selalu beristiqomah, belajar dan belajar, ibadah dan ibadah. Semoga apa yang kita lakukan mampu menjadi penolong kita di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam tetap tercurah kepada orang tua kita, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah penghulu dari segala jenis makhluk Allah. Beliau pula adalah pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Amma ba'dah, adik-adik yang saya cintai, para bapak-bapak yang tamu undangan,
Alhamdulillah langsung undangannya dari Rasulullah. Ketika maulid ini beliau ini istiqomah, nggak tahu udah berapa tahun ini haji. Beliau ini Masya Allah 6 tahun istiqomah. Alhamdulillah. Pastinya adik-adik santri sudah hafal ya. Alhamdulillah, semoga mampu menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya cintai, ketika kita bicara dakwah, ketika kita bicara agama, ketika kita bicara bagaimana masuknya Islam di bumi Nusantara ini, tidak gampang. Perjalanan masuknya dunia Islam di dalam masuk ke Nusantara bukan sesuatu yang mudah. Dimulai abad 6 melalui jalur Sumatera, mulai Baros, Islam sudah masuk di dalam negeri kita, di Nusantara sudah masuk. Akan tetapi Islam vakum kurang lebih sekitar 800 tahun. Generasi dari ke generasi, ternyata adaptasi apa-apa yang dibawa dari Arab untuk ke sini tidak bisa diterapkan di sini secara langsung. Abad 6 sudah dicoba. Dari Timur Tengah mengirim 20.000 ya, Kaisar Raja Al-Gabah mengirimkan 20.000 kakak masuk ke Nusantara. Mati semua, dimakan sama orang-orang Nusantara dari bangsa lelembut, dari orang-orang pendekar-pendekar Nusantara pada masa itu belum masuknya Islam. 20.000 kirimkan lagi 4.000, semua habis. Tinggal beberapa orang yang bernama Syekh Subakir yang ada di tanah Jawa. Masya Allah. Sudah dicoba dengan bukti-bukti sejarah sebelum Wali Songo yang masuk. Dengan model pertama dakwahnya nggak sukses, banyak yang mati. Generasi abad ke-9 ada lagi Syekh Wasil Sentono Gedong. Abad 10 kurang lebih ada bukti di Gresik ada makam Fatimah binti Maimun. Itu putri dari Raja Malaka, ada di Gresik. Abad sebelum masuknya Wali Songo yang kita kenal sebagai Sunan Ampel, Sunan Bonang, semua gagal. Bagaimana orang-orang sakti di Nusantara, baik di Sumatera, di Jawa dan yang sekitarnya, galaknya minta ampun. Masya Allah. Lalu datanglah Wali Songo di abad 14. Generasi-generasi Wali Songo yang kita kenal sebagai Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, itu melalui dakwah belajar dari kegagalan-kegagalan yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, lalu menciptakan metode-metode dakwah. Apa itu? Wayang diantaranya. Itu. Jadi berdirinya Masjid Agung Demak abad 1440 Masjid Agung Wali Songo datang, Pak Komandan. Wali Songo datang ke Nusantara itu abad 1440. Lalu Masjid Agung Demak berdiri 1447. 7 tahun setelah Wali Songo masuk, baru berdiri Masjid Agung Demak. Ini pentingnya. Lalu bagaimana caranya? Nah, sekarang saya bawa alat peraga bagaimana suksesnya seorang Wali Songo menggunakan dakwah pewayangan. Iya, kita ini wayang ini artinya bayangan. Wali artinya lubang manusia mempunyai 9 lubang. Itu untuk apa saja? Ayo coba dihitung bener apa enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener enggak?
Nah itu harus difungsikan sebagaimana mestinya. Kalau nggak ngaji di Nuralim nggak tahu sampean gitu. Oke? Nah, kita peragakan itu. Waktunya singkat. Coba minta pendawa 5. Oke. Iya. Alhamdulillah melalui wayang bagaimana dakwah seorang wali songo. Den Haji mungkin hafal itu apa namanya, anak pertama. Nah, ini Bima. Oke. Bagaimana pagelaran dakwah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Wali Songo ini sukses. Mana itunya? Anak pertama. Mana Putra Tibo? Ini. Iya. Makanya dengan metode itu lalu membuatlah salah satu dari Wali Songo menggunakan wayang yang disebut Pandawa 5. Pandawa 5 saat ini ada di depan saya. Pandawa 5. Pandawa 5 terdiri dari siapa namanya? Namanya Puntadewa. Ya, Puntadewa atau Yudhistira. Ya. Yang kedua, anak kedua namanya Bima. Kalau orang Jawa bilang Werkudara. Anak ketiga namanya Arjuna, ya, utawa Janaka. Gitu. Yang keempat dan 5 Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa. Iya, oke. Kita ceritakan bagaimana Sunan Bonang pertama kali mensiasati mengajarkan masyarakat Jawa pada masa itu melalui Sunan Bonang. Akhirnya dia berpikir, ini kapan orang bisa masuk Islam, karena puluhan tahun pada nggak bisa masuk Islam. Gitu. Akhirnya membuat Sunan Bonang bikin acara di Masjid Agung Demak pertama kali, yaitu membuat acara Syahadatain yang kita kenal hari ini disebut sekatenan, yang ada di Solo. Asli pertama kali di Nusantara, sekatenan itu adanya di Masjid Agung Demak. Pertama kali dilakukan oleh Sunan Bonang. Apa sih itu? Seluruh masyarakat dengan kerjasamanya dengan Sunan Kalijaga akan mengadakan pagelaran pertunjukan wayang, mengenalkan norma-norma agama, budi pekerti. Belajar dari kegagalan ulama yang tadinya gagal dalam mensiarkan agama. Gitu. Iklan. Asik. Lalu setelah Wali Songo melalui salah satu wali-wali yang berdakwah itu tadi, Sunan Bonang membuat sekatenan atau syahadaten. Semua yang akan melihat pertunjukan daripada Sunan Kalijaga itu harus membaca syahadat dulu. Makanya sekarang banyak ada acara syahadatainan, menjadi amaliyah sampai hari ini. Amaliyahnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Akhirnya berbondong-bondong masyarakat Jawa pada masa itu ingin melihat pagelaran wayang yang digelar para wali. Gitu. Lalu lakonnya abot, jadi sampai wato-wato yang diangkat, ya. Nah, setelah itu ada cerita ini tadi, syahadaten yang dibawakan oleh Sunan Bonang. Sunan Ngudung ngelihat dulu, ini belum pagelaran wayangnya belum, baru syahadaten. Sunan Ngudung ngelihat gak sabar, karena sekatenan itu bisa hanya dilakukan ketika bulan Maulid. Gak sabar,
Akhirnya dari Sunan Ngudung membuat acara sendiri, acara genjeringan. Acara karawitan genjeringan, keluar masuk kampung, dari kampung satu ke kampung lain menggunakan alat seperti ini. Genjeringan pada masa itu bayarnya pakai syahadat. Pergerakan itu disusul lagi oleh Sunan Kalijogo melalui pewayangannya. Pewayangan yang pertama tadi saya sampaikan, yang pertama adalah ini ya. Ini dalangnya rapate apal wayang. Ya meh podo kabeh. Nah, ini namanya Puntadewa. Puntadewa ini salah satu dari anggota Pandhawa 5. Anggota Pandhawa 5. Beliau bijaksana dan luar biasa. Pandhawa 5, yaitu Pandhawa 5 mempunyai pusaka yang sangat ampuh sekali. Apa nama pusakanya? Ada yang tahu? Pusakanya Yudhistira atau pusakanya Puntadewa mempunyai pusaka yang sangat sakti. Namanya pusaka Aji Kalimasada. Apa itu dalam Islam? 2 kalimat syahadat. Pagelaran begitu banyak, ribuan orang datang. Akhirnya bersyahadat. Melalui dakwah ini Sunan Kalijogo para wali songo mengenalkan agama. Rukun Islam yang pertama apa tadi? Semangat. Apa tadi? Nah, gitu. Membaca syahadat. Melalui pagelaran wayangnya yang disebut Puntadewa, pusakanya yang paling ampuh namanya Aji Kalimasada. Aji Kalimasada. Jimat Kalimasada. Sampai terkenal, ya. Yang kedua, Pandhawa 5 mempunyai anak kedua namanya Bimo. Ini Bimo. Dia nggak peduli di hadapan presiden, di hadapan pejabat manapun, nggak mau sungkem, berdiri begini terus. Ngomongnya juga nggak bisa basa. Enten wigati menapa nggih? Nggak bisa. Apa? Ini bahasanya Bima. Apa? Nggak urusan di depan siapa dia, tetap apa? Nggak bisa bohong, hati dan lisannya sama. Bima adalah kekuatan dari Pandhawa 5. Disebut panenggah. Makanya ini adalah kekuatan dari Pandhawa 5, yaitu Bima. Dalam rukun Islam nomor 2 adalah sholat adalah kekuatan tiangnya agama. Gak urusan dia presiden, gak urusan dia pangkat tertinggi apapun, sampai bawah harus melaksanakan ibadah sholat. Tuh. Sampai pagelarannya lewat kayak gini dakwahnya. Besok doa saya adik-adik ketika sudah lulus menjadi alumni di sini, ketika dakwah menyampaikan jangan kaku, ya, jangan harus luwes. Gitu. Tandanya orang bijaksana itu ketika memang ilmunya nyegoro lebih banyak menunduk. Gitu. Tadi apa tadi? Bima. Rukun Islam yang ketiga. Ayo, belum rukun Islamnya, tapi Pandhawa 5 yang nomor 3 ini namanya Arjuna. Arjuna itu hobinya tirakat, hobinya di goa-goa, hobinya di hutan menyendiri. Saking karena orang puasa itu lebih identik dengan alus, bener nggak? Mau gerak ke sono kemari males karena puasa. Makanya sering dalam tampilan wayang orang ditampilkan seorang Arjuna ini berperan perempuan karena saking alusnya. Yaitu masuk daripada rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Iya, pol nih. Mbok wong apa ibadah paling tuwa iku poso. Ke zaman urung ana Islam wis poso. Wong ampuh wae poso. Niku wau ibadah sing paling tuwa.
agama apa wae ana posone. Itu tadi. Rukun Islam nomor 3 adalah puasa. Makanya adik-adik nanti ketika ketemu yang gini-gini nggak alergi. Apa itu? Nah, Wali Songo dulu masuk bawa permainan ini dulu. Tuh, digendengin dulu. Ya. 20.000 yang sebelum menggunakan cara Nusantara mati semua dulu. Gitu. Nah, ini Pendawa 5 yang nomor 4 dan 5. Namanya Nakula dan Sadewa. Apa tadi namanya? Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa ini dicerminkan sebagai anak kembar. Anak kembar kira-kira kalau ada orang berumah tangga itu hampir rata-rata orang punya anak kembar apa tidak? Ayo jawab, iya apa tidak? Jarang sekali, benar. Orang mempunyai anak kembar itu jarang sekali dibanding dengan yang tidak kembar. Rukun Islam yang 4 dan 5 apa? Tuh, zakat dan haji. Rukun Islam yang 4 dan yang 5 adalah zakat dan bayar pergi haji dan bayar zakat. Bayar zakat dan pergi haji. Pergi haji dan bayar zakat kira-kira semua orang bisa apa enggak? Tidak belum tentu bagi orang yang tidak mampu, enggak bisa. Makanya dicerminkan sebagai anak kembar. Karena anak kembar ini tidak semua orang punya, tidak semua orang bisa. Begitu pula dalam hal membayar zakat. Gitu. Ketika orang membayar zakat, mestinya orang yang mampu, tapi tidak semua orang mampu. Begitu pula orang dalam berhaji, tidak semua orang mampu haji. Makanya dicerminkan sebagai anak kembar, Nakula dan Sadewa. Itu tadi cerminan salah satu dari dakwah Sunan Kalijogo dan para wali songo yang lainnya. Itu tadi. Sekarang sudah paham? Sudah paham? Leri ler leri ler. Ayo bareng-bareng semua semangat. Agar kita tahu dan memahami. Ini suaranya gimana? Ya. Sekarang cerminan dari ini namanya Pendeta Durna. Wayang itu adalah ayang-ayang, bayangan diri seorang manusia. Ini adalah Sengkuni. Ini adalah Pendeta Durna. Pendeta Durna bagaimana? Ya, mencerminkan Pendeta Durna iki wong pinter. Orang pendeta itu kalau dalam Islam ulama, kasepuhan, ustadz, gitu. Akan tetapi seorang pendeta Durna ini mempunyai watak yang tidak baik. Tuh. Oh, iki Sengkuni, iki Durna. Kualik mboten? Ya, itu tadi Pendeta Durna. Makane ini pintere minta ampun. Ini tokoh agama, pemuka agama. Senengane pinteri wong, ngadali wong. Ngadali wong, pinteri wong. Ini cerminan dari tokoh agama yang masya Allah hebat agamanya, tapi suka bodohin. Udah dicerminkan Wali Songo ini di sini. Loh, ini Durna. Ketemu wong kabeh diceramai. Masya Allah, masya Allah. Pinternya minta ampun.
Makanya kula panjenengan sami adik-adik minta sama Allah, ya Allah, beri kami ini hati yang baik ya Allah. Beri hati yang baik. Buat apa kita sehari semalam di pojok masjid tapi hati kita jahat, hati kita dengki sama orang. Buat apa kita sorbannya 16 tapi hati kita dengki. Buat apa kita sholat tiap malam tahajud tapi hati kita dengki. Ada tetangga beli mobil iri, ada tetangga beli traktor pingsan. Buat apa? Ada temennya sukses bisa belajar lebih baik, stres. Ini cerminan Wali Songo sudah menggambarkan sejak dulu. Pendeta Durno. Makanya nek dongo, makanya kalau berdoa minta diberikan hati yang baik. Itu enggak jaminan orang pinter. Yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam. Tuh, Khawarij. Masya Allah, itu agamanya cuma sampai lisan, enggak sampai hati. Tuh, makanya biar gak kejebak. Sama yang seperti itu banyaknya aliran-aliran saat ini masuk di Indonesia. Harus pinter pegangan guru yang kencang. Alhamdulillah di Nur Alim ini pegangannya Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangannya Nahdlatul Ulama, aman. Ya, hati-hati sekarang ini. Ini Durno. Oh, pendeta ahli agama, pinter agama tapi gatali wong kabeh do diapusi, dikadali. Ayo, Masya Allah, Masya Allah. Hah? Baji, anaknya main judi baji. Astagfirullahaladzim. Tapi menang baji. Alhamdulillah. Iya, itu tadi. Hati-hati. Ini zaman sekarang akhir zaman loh. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sepeninggalku nanti dunia 1500 tahun, 1500 tahun dihitung. Kalau dihitung hari ini 47 tahun lagi loh. Oh, makanya banyak ibadah, banyak belajar ya. Bismillah, enak jadi santri itu. Saya aja masih santri tua gini masih nyantri terus. Ya, hati-hati. Nanti ketika kalian sudah menjadi tokoh agama, ya, sudah menjadi tokoh agama, harus hatinya yang baik dilatih dari sekarang. Ya, dilatih dari sekarang. Ini cerminannya Pendeta Durno. Pendeta Durno ini pinter, ahli agama. Oh, ya, pakai gamis, pakai pokoknya orang ketipu semua. Ini Masya Allah. Banyak gak? Ada di sekitar kita. Banyak ini dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yang namanya Pendeta Durno. Nah, cermin. Ini yang disebut. Ini sama. Ini bolone ini. Ini sahabatnya ini sama-sama orang sekti. Ini sektinya minta ampun. Bicara sektinya minta ampun. Panglima perang ini gak main-main. Sengkuni sama. Nah ini Pak Kapolsek, ini bahaya nih Sengkuni ini. Sengkuni itu banyak sekali ada di sekitar kita. Hati-hati Sengkuni. Kita ini mungkin jangan-jangan kita salah satu dari Sengkuni. Udah dicerminkan. Sengkuni itu apa sih? Suka jualan omongan. Negara geger kalau ada 1000 Sengkuni ada di Indonesia. Ini ulama, ini pendeta, ini orang sekti, ibadah yo, tapi itu cuma sampai di otak, di akal nggak tembus hati. Ini kalau bicara ya was fasih. Ketika agamanya Islam ya, Masya Allah, iya, saya tahajud tiap malam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu, ini jangan salah. Tapi habis itu jualan. Pak Kapolsek, tadi aku lihat Pak di sono begitu Pak. Udah Pak, biarin aja. Nanti ngadu sama yang lain lagi. Pak Dandim, itu didiemin sama Pak Kapolsek tuh Pak. Payah itu Pak. Ini kelakuannya Sengkuni ya kayak gini Pak. Ini bubrah kalau ada 1000 Sengkuni di Indonesia. Makanya kita semoga dijauhkan dari watak Sengkuni. Ini ada di sekitar kita, jangan dikira enggak. Itu jangan-jangan ada dalam diri saya.
Jangan-jangan ada dalam diri panjenengan semua, adik-adik, atau Pak Haji sendiri, atau saya, ya kan? Kan kita nggak tahu. Ini simbol. Itulah Wali Songo. Bagaimana mencerminkan peradaban dengan toto kromo yang sangat luar biasa. Ini makanya jangan kagetan, jangan gumunan. Kalau ada orang serbannya 16 diikat nggak apa-apa kayak ban mobil, biarin. Ya. Agama Islam itu apa sih? Islam itu akhlakul karimah. Kita lihat bagaimana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hasil sholatnya apa? Tuh, jangan sampai kita termasuk daripada dua tokoh yang tadi, ya. Iki sing mau pinterin bodoni wong. Nah, iya hebat nih Pak Haji. Iya. Ini wah dilus-lus, lepek-lepek Pak Haji. Oh Pak Haji. Iya. Gitu ya. Ini hati-hati. Hati-hati Pak Presiden. Ini ngeri. Ini pendeta Durno. Ini sekuti. Apa ini? Ini jual sono, jual sini. Makanya sampai geger negara ketika banyak sembunyi. Tuh, itu ya, itu. Semoga ini mampu mengambil hikmah, pelajaran-pelajaran untuk Punokawan minggu depan. Itu bersambung Pak Kapolsek biar aktif kesini terus, siaga terus. Itu. Alhamdulillah. Salam sungkem buat salam hormat saya dari keluarga besar-besar buat Pak Kapolres. Pak, masya Allah, ini luar biasa. Beliau ini sama kita kadang kasihan, gimana enggak 1 kali 24 jam saudara kita yang saat ini duduk di TNI Polri ini mengamankan negara, lebih-lebih saat ini menjelang pemilu. Oh, 24 jam enggak pernah istirahat. Apalagi kemarin ada banjir itu di situ, masya Allah. Iya, ini salam buat mana itu yang mempunyai wilayah kabupaten mana itu, Pak Ji? Pelelawan, masya Allah. Itu insya Allah ada solusi dengan acara sedekah bumi. Insya Allah sedekah bumi. Salam untuk pemimpin-pemimpin yang di sana. Sedekah bumi laksanakan seluruh masyarakat sana. Insya Allah banjirnya nggak sampai separah ini. Insya Allah itu persahabatan antara alam dengan manusia. Ya, bismillah. Banyak yang lalai. Di sisi lain memang musibah alam. Saya bantu terus berdoa untuk negara, untuk bangsa, untuk saudara-saudara kita dari semua jajaran TNI, Polri, aparatur pemerintah, ulama, tokoh agama, semua santri, agar negara kita tetap adem, tetap damai. Kita santri khusus mendoakan, harapan saya Nur Alif mampu menjadi punjernya doa di Kabupaten Inhu, pada khususnya umumnya di Riau. Masya Allah. Itu tadi ya. Jadi adik-adik, dalam mengenali dakwah ojo kagetan, jangan gumunan, karena kita di masyarakat nanti akan ketemu orang berbagai macam bentuk dan modelnya. Itu ada yang ketemu artis senengane dangdutan, anggot. Ada yang ketemu senengane wiridan terus, anggot. Ada yang senengnya nongkrong di perapatan, anggot. Sampaikan aja gitu tadi dengan pendekatan. Oh, kalau enggak bahaya, jangan sampai kita gagal. Yang penting saat ini fokus belajar, hormati guru-guru kalian. Guru-guru kalian, bagaimana berkahnya ilmu ada di guru-guru kita, orang tua kita. Ya, ingat saya berapa kali bilang birrul walidain. Seorang alqomah ya, tadi ya. Seorang ahli ibadah gak bisa matinya susah gara-gara apa? Gara-gara durhaka sama ibu, sama orang tuanya, gitu. Wais Al-Qarni, orang yang luar biasa, belum pernah ketemu Rasulullah, bikin iri seluruh sahabat karena suaranya, sendalnya sudah ada terkenal di langit. Suaranya, karena apa? Bektinya sama ibunya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leri